tentang ancaman neraka, iming-iming surga. Sudah pun mereka tidak kepencut surga dan tidak takut neraka, mereka juga balasan menohoknya itu adalah, jangan banyak omong. Sekarang banyak mana hartanya, bagusan mana rumahnya, mana hasil kerjamu, coba sini. Sekarang orang dilihat buktinya aja lah, kayak gitu. Lihat kenyataannya aja lah. Kamu ngomong-ngomong tentang ini itu, buktinya kamu motor aja cuma Supra gitu kok. Hati-hati sampean ya. Saya dan sampean yang kadang merasa bahwa mobilnya lebih bagus daripada si A si B, rumahnya lebih megah daripada si A si B, perkakasnya lebih mewah daripada si A si B, yang sesama orang beriman loh ya. Terus sampean meremehkan dia karena dia lebih sering bicara tentang agama atau ngingetin sampean dan saya. Ngingetin misalnya, kok mewah-mewah gitu. Jangan terlalu cinta harta, jangan ini. Kan gitu itu. Membacakan ayat-ayat Allah itu kan gitu maksudnya. Idza tutla alaihim ayatuna itu. Ya termasuk waktu itu kan misalnya di ayat-ayat sebelumnya itu kan dibicarakan tentang surga, tentang neraka, kan gitu. Sama. Jadi bicara tentang ini kan misalnya summanunajjil ladzina taqaw, kan sadurunge itu. Dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimuna fiha jithiyan, dan kami biarkan orang zalim itu di dalam neraka, sementara orang-orang beriman dikasih surga. Lah, balasan orang-orang kafir itu gitu. Allah. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat bilang langsung ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiyan. Siapa wes sekarang jangan banyak omong, yang lebih baik tempat tinggalnya, rumahnya, dan lebih indah pertemuannya. Jadi tempat-tempat pertemuannya lebih, misalnya ya ruang tamunya, atau gazebonya, atau pavilionnya, gitu kan? Hati-hati ini dulur. Kayaknya penyakit-penyakit gini masih banyak menimpa di kita-kita ini. Iya. Lalu dia bilang juga tuh, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsatsa wa ri'yan. Padahal Allah sudah berfirman, apa mereka tidak nyadar sudah berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang dihancurkan Allah, gitu kan? Yang dihancurkan Allah karena mereka seperti itu, sombong-sombong, padahal mereka juga lebih baik, lebih indah perkakas rumahnya, dan lebih indah pemandangannya. Nah, itulah. Perkakas rumahnya indah. Apa saja sih perabot rumah itu? Apa kira-kira perabot rumah yang biasanya sampean tata-tata sebaik mungkin di rumah itu loh? Apa? Kulkas, lemari, sofa. Apa lagi? Lemari, sofa. Apa? Yang biar dilihat tamu itu loh. Marmer, Gus. Marmer Eropa, Gus. Marmer, sofa, korden. Apalagi? Lampu kristal, Gus. Yang biar dilihat bermerek, biar dilihat perkakas sekarang. Kitchen set. Apalagi? Lampu-lampu hias, ya kan? Karpet, ya Allah. Ternyata orang zaman dulu, Mas yo, iku wis duwe, sudah ada pikiran kayak sampean-sampean itu udah ada. Udah terjadi.
Itu kuno, itu sebelum Majapahit itu. Kita tidak sadar toh bahwa Nabi Muhammad SAW itu hidup jauh sebelum Majapahit. Majapahit itu setelah 1000 sekian tahun. Nabi Muhammad itu tahun 600 sekian kok. Itu udah menceritakan itu. Jadi jauh sebelum Majapahit, jauh sebelum Sriwijaya. Itu loh sudah begitu. Kok sampean gaya-gayanya kayak masyarakat modern. Modern preket. Alah. Terus pikiran yang kayak gitu tadi juga sudah ada. Ayo, banyak omong kamu. Ngomong agama, ngomong ini. Coba rumahnya, bagusan mana? Mana hasil kerjamu ini, lihat. Nggak lihat tuh rumahnya, mobilnya. Loh, ternyata yang ngomong kayak gitu ya bukan hanya sampean. Ribuan tahun yang lalu, manusia-manusia kuno, itu udah gitu. Jadi kalau sampean begitu, jangan sok modern. Sudah ada yang dului. Nah itulah. Padahal Allah memperingatkan tuh, kamu nggak nyadar tuh, sudah berapa banyak umat-umat terdahulu sebelum mereka, mingkornin dari kaum-kaum suku-suku umat terdahulu yang bahkan hum ahsanu afafan. Mereka lebih bagus perangkat perkakas rumah tangganya. Warian dan pemandangan megahnya rumah dapat lebih bagus. Mobilnya juga lebih bagus. Sekarang tak jarang yang punya mobil berlapis emas lah, dulu itu kereta kencana mereka itu dari emas kok, bukan hanya berlapis emas, dari emas kok. Yo, jauh lebih. Maka kata Allah begini, kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu maddan. Inilah le. Ayo, melek semua ya. Melek semua ya. Kenapa Gus Glory selama ini tidak menyarankan untuk doa minta panjang umur? Ya, ini loh. Jadi ada orang-orang gitu ya, yang kata Allah di sini disebut situ. Kul katakanlah Muhammad, Nabi Muhammad diperintah berkata sambar sabda ke orang-orang. Mangkana fid dhalalah. Barang siapa yang ada dalam kesesatan, artinya mereka diberitahu tidak mau, dikasih petunjuk malah merajuk, gitu kan? Angel, wes, angel. Gitulah, itulah yang gitu ya kan? Angel tuturannya, angel. Ternyata kata Allah, maka falyamdud lahur rahmanu maddan. Maka kata Allah, biarkanlah Allah akan memanjangkan umurnya. Allah akan memanjangkan umurnya. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya itu belum tentu berkah. Nah, jadi orang panjang umur itu bukan ukuran bahwa mereka itu mendapatkan ridhon. Bukan, dulur, ini loh ayatnya. Ternyata orang-orang kafir zaman dulu yang berada dalam kesesatan itu justru oleh Allah falyamdud lahur rahman madda. Maka biarkanlah Allah memanjangkan, Allah yang Maha Pengasih, itu umurnya. Lah kenapa kok pakai Ar-Rahman, pengasih? Loh, Allah itu ngasih. Allah itu pengasih terhadap siapapun, bahkan yang dolalan, orang yang dolim, orang yang sesat sekalipun dikasih sama Allah. Kamu minta panjang umur, tak kasih, kata Allah. Tak kasih. Tapi untuk apa panjang umurmu itu? Kalau ternyata itu kamu pakai untuk sesat, ya sudah. Itu nanti hatta ro'awul. Nah, itu di situ, Bu. Hatta idza ro'aw ma yu'aduna. Sampai kemudian dia melihat sendiri apa yang diancamkan dulu. Apa? Immal adaba wa immas sa'ah. Apa yang perlu diancamkan, yang kamu tidak percaya itu, kamu akan melihatnya tuh. Apa? Siksaan, apa? Kiamat. Yang kamu dulu enggak percaya. Kalaupun percaya ya sekedarnya lah. Iya wes ada memang kiamat. Iya wes siksa nanti dulu.
berhentilah. Yang penting apa? Yang penting rezekinya banyak, panjang umur. Loh. Lah orang yang dipanjangkan umurnya dan dibanyakin rezekinya itu sama Allah itu yang di ayat ini. Kan di atas itu dipanjangkan, dikasih rezeki banyak tuh ya kan? Orang yang lebih bagus rumahnya itu kan berarti banyak rezeki itu. Lalu ini dipanjangkan umur, ternyata justru itu untuk mereka nanti ditambahkan siksanya. Gitu loh. Jadi orang yang dipanjangkan umurnya itu ternyata tidak selalu mendapat ridho, enggak. Gitu loh. Itu. Jadi ini yang harus kita bukan kok tidak boleh, tapi dia bisa jadi orang yang panjang umurnya itu ada yang lebih baik ketika dipanjangkan itu nanti untuk kebaikan. Jadi makanya kan ayat yang kemarin bukan ayat, doa yang kemarin kita pelajari bersama itu kan orang-orang yang ketika diberikan tambahan kehidupan atau diberikan hidup, ya Allah jadikanlah hidup itu bertambahnya kebaikan. Tapi jika pun nanti diberi kematian, jadikanlah kematian itu adalah beristirahat dari kejahatan. Jadi doanya ini loh. Doanya ini. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang pendeknya ini aja lah. Waj'alil hayata, dan jadikanlah hidup itu ya Allah, atau umurku ini ya Allah, ziyadatan li, bertambahnya bagiku fi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Jadi kalau ditambahi umur atau dikasih umur, ayo minta yang ini tadi, ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi tambahnya kebaikan, setiap kebaikan dalam setiap umur. Tetapi sebaliknya, waj'alil mauta, jikapun kau tidak panjangkan umurku, artinya engkau jadikan matiku, jadikanlah matiku itu ya Allah, rahatalli, berhentinya aku dari segala macam mingkuli syarrin, dari segala macam kejahatan, kejelekan. Itulah. Jadi itu maksudnya adalah kita tidak minta panjang umur, tapi juga tidak minta cepat mati. Dikasih pun Allah umur, minta untuk bertambahnya baik. Jadi poinnya, titik tekannya bukan pada umurnya, tetapi pada bertambahnya kebaikan. Lah manusia itu kebanyakan bukan minta ditambahkan umurnya, baik urusan belakang. Nah ini yang keliru. Rezeki juga gitu. Coba misalnya, kita boleh berdoa minta rezeki itu, tapi coba lihat. Ketika kita bicara astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khadaya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Yang kedua nih, wa yahabli rizqan. Ya Allah anugerahilah aku rezeki. Tapi rezeki apa? Titik tekannya pada rizqan halalan. Nah, kebanyakan manusia bukan pada halalannya, tetapi pada rezekinya. Halal haram urusan belakang. Yang penting banyak. Sama dengan umur tadi. Umur yang penting panjang. Padahal titik tekan doa tadi bukan pada panjangnya, tetapi pada ziyadatal li fi kulli khairin. Bertambahnya kebaikan. Buat apa panjang kalau ternyata termaktub dalam ayat ini? Orang yang fal yamdud lahur rahmanu madda. Orang yang fiddolala dalam kesesatan malah dipanjangkan umurnya sama Allah
semata-mata biar nanti malah bisa punya alasan untuk menambah siksa. Nah, kan? Jadi kalau sudah begitu kan malah repot. Jadi, orang yang baik memang adalah yang panjang umur, tetapi baik pula amalnya. Gitu. Jadi coba zaman buka ya, yang jelek ya. Nah, mudah-mudahan tidak. Jadi coba buka di surat Ali Imran ayat 178. Silakan. Sudah tuh? Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menghinakan. Shadaqallahul adzim. Nah, jadi dalam Ali Imran ayat 178 itu kan jelas tuh. Jangan sekali-kali kafir kamu menyangka bahwa pemberian tangguh atau panjangkannya umur itu yang diberikan kepada mereka itu lebih baik buat mereka. Belum tentu. Sesungguhnya kami memberi tangguh atau memanjangkan waktu mereka di dunia, artinya umur, kepada mereka. Itu hanyalah supaya bertambah dosa mereka. Dan bagi mereka azab yang menghinakan. Loh, kalau kayak gini kan sama tadi, ya kan? Dengan ayat tadi. Jadi memberikan tangguh itu artinya memberikan waktu jeda tambahan, artinya ya umur di dunia. Itu ternyata malah justru bukan lebih baik. Kamu kira itu lebih baik? Enggak. Sesungguhnya kami memberikan waktu jeda lebih banyak buat mereka itu biar mereka bertambah dosa, sehingga nanti di akhir tambah nemen hinanya. Nah, makanya ini ayo kita hindari itu loh. Bukan kok kemudian kita minta mati, jangan. Itu pun dilarang. Tapi jangan sampai hanya terfokus pada minta panjang umurnya, tetapi doanya tadi itu. Wa ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khairin. Penekanannya adalah ziyadatan li fi kulli khairin, bukan pada umurnya. Minta bertambahnya kebaikan di dalam setiap jengkal waktu kita. Dan jika pun tidak dipanjangkan, maka waja'alil mauta, jadikanlah kematian itu rohatan, istirahatnya atau berhentinya. Kami, ya, kami, saya, sampean semua ini, mingkulli syarrin, dari setiap bentuk kejahatan atau dosa. Jadi tidak ada yang bisa memanjangkan atau memendekkan umur itu kecuali Allah. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi sebenarnya nggak bisa dipanjangkan atau dipendekkan itu karena semuanya sudah ketetapan Allah ya. Maka jangan sampai kita diberi kemudian Allah memanjangkan umur kita itu hanya karena supaya kita dalam keadaan dhalalah naudzubillah min dzalik. Karena semua sudah ditetapkan ya. Coba dibuka dalam surat Fatir ayat 11. Dalam surat Fatir ayat 11. Enggak. Sudah ketemu? Surat Fatir ayat 11. Izin Gus. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakanmu dari tanah, dari air mani, kemudian Dia menjadikanmu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada
Seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan, kecuali dengan sepengetahuannya, tidak dipanjangkan umur seorang dan tidak pula dikurangi umurnya, kecuali sudah ditetapkan dalam kitab Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Shadaqallahul adzim. Jadi di situ jelas tuh, ya, dalam ayat tersebut bahwa Allah menciptakan kamu dari tanah, dari mani, kemudian menjadikan berpasang-pasangan. Tidak ada seorang perempuan mengandung dan tidak pula melahirkan kecuali dengan sepengetahuannya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan semua sudah ditetapkan di Lauhul Mahfudz. Itu loh, nah ini ayatnya. Jadi jangan terlalu ngoyo minta dipanjangkan, atau juga jangan, ya Allah matikanlah aku, saya jangan. Sudahlah, ayo kita manfaatkan umur ini sebaik mungkin. Sebenarnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah. Tetapi jika memang Allah menghendaki panjang, ya bisa saja. Tapi ayat ini menjelaskan bahwa kita sudah dijatah. Daripada nanti kita minta panjang, tapi fal yamdud lahur rahmanu maddan fid dhalalah tuh tapi. Hatta idza ra'au ma yu'aduna immal adzaba wa immas sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu jundan. Dan ketika orang-orang yang panjang umurnya tetapi dalam keadaan dhalal, nanti sampai di akhir kiamat, ketika di dunia kan meremehkan orang beriman tuh, ya kan? Mereka meremehkan orang beriman karena hartanya lebih dikit, rumahnya lebih enggak bagus, kemudian kendaraannya juga enggak mewah. Nanti di akhirat, setelah mereka melihat siksa, setelah mereka mengatakan melihat kiamat, mereka akan tahu mana yang lebih indah. Gitu. Kamu atau dia? Kalau di dunia, mobilmu paling 10 tahun sudah kuno. Rumahmu yang gaya hebat sekarang, 5 tahun lagi udah enggak bagus. Nanti di akhirat, setelah hari kiamat, siapa yang lebih bagus? Mereka akan lihat itu. Fasaya'lamuna, kata Allah. Mereka akan melihat man huwa syarru makana wa adhafu jundan. Siapa yang lebih jelek tempatnya dan siapa yang lebih lemah. Kan gitu. Yang lebih jelek siapa? Nanti dilihat aja. Gitu. Makanya dalam ayat itu jelas orang-orang yang orang kafir itu kan orang apa ya, karena harta tadi. Itu. Karena apa? Dalam pandangan orang kafir dijadikan indah dalam pandangan orang kafir dunia ini. Sehingga kemudian mereka meremehkan orang beriman. Nah, itu. Coba dibuka dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Al-Baqarah ayat 212. Sudah ketemu? Apabila Jin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang yang kafir dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka pada hari kiamat dan Allah memberi rezeki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan. Shadaqallahul adzim. Nah itu kan tadi di atas mereka ini ngenyek tuh ketika wa idza tutla alaihim ayatuna, ketika dibacakan ayat Allah tentang kiamat, tentang surga, mereka meremehkan. Coba ayul fariqo ini, mana di antara dua golongan ini yang ahsanu, yang lebih baik, mana coba. Kan akhirnya standarnya itu tentang rumah Mekah yang mewah sekarang. Lalu kemudian dengan itu mereka, kenapa? Karena memandang bahwa standar indah itulah duniawi itu. Lalu mereka meremehkan orang beriman. Maka kata Allah, coba aja, padahal orang beriman itu nanti di akhirat itu lebih tinggi, lebih bagus, lebih segalanya. Makanya itu nutup ayat yang tadi.
Fasaya'lamuna man huwa syarru makana wa dha'afu jundan tadi itu. Mereka nanti kelak di akhirat akan tahu siapa yang lebih merana tempat tinggalnya segala macam dan siapa yang lebih mewah. Ayat 212 surat Al-Baqarah tadi kaitannya ke sana. Itu. Tapi ketika di dunia dijadikan indah, standar-standar pandangan duniawi di pandangan orang kafir. Lah sekarang pertanyaannya loh dulur, saya dan sama ini lah orang beriman tuh, iya toh, iya toh. Ya jangan ikut pandangan kayak gitu, yang memakai standar sofa, standar kitchen set, standar marmer, standar itu untuk meremehkan dulur mukmin kita. Itu siapa? Yang begitu itu yang berak gitu itu siapa? Wa yaskharunal ladzina amanu itu siapa? Orang yang meremehkan orang beriman. Siapa yang begitu? Kafir. Orang kafir. Juzina lil ladzina kafaru. Lah zaman kalau begitu berarti sampean lo gitu loh, mafhum muwafaqahnya itu. Kalau ndak mau dibilang gitu ya jangan begitu gitu. Kan gitu, sempilnya begitu. Kita ini lahirnya beriman, Islam. Ayolah jangan meremehkan sesama orang Islam, sesama orang beriman hanya karena standar-standar materi duniawi. Karena yang begitu itu adalah orang kafir. Siapa yang ngomong begitu? Allah. Di mana Al-Baqarah 212? Di mana surat Maryam ayat 73. Padahal nanti di akhirat itu orang yang lebih hina itu yang meremehkan dan yang lebih tinggi adalah orang yang diremehkan. Dan itu makanya Pak Guru Mokhtar ngajarin kita, ayo siap diremehkan. Bukan berarti kemudian kita ayo remeh, bukan. Ayo siap, beda loh ya. Ayo remeh dan ayo siap diremehkan itu beda. Gitu. Jadi bukan kok kita ngajak miskin atau bukan. Jadi jangan disalahartikan begitu. Tapi kita ini ayo punya mindset yang jangan seperti orang itu. Kenapa? Ini dulu terakhir ayat ini yang kita tutup kajian kita. Wa yazidullahu alladziina tadaw hudan. Karena Allah akan menambahkan bagi orang yang mendapat petunjuk tambahan hidayah. Dan wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Dan baqiyatus sholihah, amal yang baik itu lebih baik. Amal yang selalu terus-menerus itu lebih baik daripada apa? Daripada harta dunia seisinya. Siapa yang ngomong gitu lagi-lagi itu loh? Siapa? Yang ngomong begitu siapa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika. Itu? Al-Qur'an. Khairun 'inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Dan ternyata amal yang berturut-turut lebih terus itu lebih baik di sisi Allah dan lebih baik pahalanya, lebih baik kesudahannya. Gitu. Dan ini laptop saya masih agak errorun. Dan ini ternyata didukung juga dalam surat Al-Kahfi toh, bahwa itu adalah wa khairun amala. Dan itu adalah lebih baik. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika wa khairun amala. Jadi ternyata baqiyatus sholihah atau amal yang dilaksanakan terus-menerus itu adalah harapan yang lebih baik daripada harta dunia seisinya itu. Nah, ini yang harus kita jadikan pola berpikir kita supaya kita tidak seperti orang-orang kafir. Okay? Sampai di situ, monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan silakan. Ya, silakan. Izin Gus, ada yang menanyakan tentang yang tadi katanya kalau kita ada misalnya memprioritaskan tempat disebut orang kafir. Kalau kita tujuannya bikin itu untuk apa? Untuk tempat transit orang-orang
anggaplah orang-orang mulia seperti kiai, ustadz, kalau ada acara terus untuk transit itu termasuk orang kafir apa enggak, Gus? Termasuk kalau beli mobil untuk jemput Gus-Gus gitu ya. Nanti biar mobilnya Pak Jo biar laku gitu ya. Jadi ada kalimat memang Bu Mesti, ada innamal a'malu binniyah ya toh. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya. Tapi memang menjaga niat itu seperti yang tadi Bu Mesti sampaikan itu harus benar-benar murni. Karena setan itu juga bekerja pada ranah niat juga. Nah, kalau memang niatnya itu untuk agama, maka baik-baik saja misalnya bikin gedung yang megah untuk apa? Untuk sekolahan. Itu kan untuk kepentingan agama ya. Gedung yang megah untuk apa? Untuk masjidnya. Gedung yang megah untuk apa? Untuk asrama panti. Untuk asrama santren, untuk para santri. Lalu untuk kita sendiri, ya yang biasa aja sederhana. Bikin gesos rumah untuk transit. Kalau ada ini bagus silahkan. Untuk kita sendiri yang sederhana saja. Itu contoh baik. Boleh banget. Oke, saya Gitu. sendiri yang jelek, Gus, di bawah yang jelek. Loh, iya kan? Jadi kalau memang benar-benar itu dimanfaatkan untuk begitu, bukan untuk pribadi, ya boleh. Nah, gitu. Nah, sehingga menjaga niat, lalu menjaga implementasi dari niat. Dua hal itu yang kadang memang orang kadang kemudian selingkuh, ya kan, melenceng. Gitu loh. Makanya kemudian gini, Bu Mesti, yang tadi itu, harapan-harapan, niat-niat, itu memang harus dijaga. Makanya dalam surat Al-Kahfi itu, yang tadi saya bacakan, tentang harapan yang terbaik itu adalah yang utun, yang terus-menerus. Itu tadi kan ada wal baqiyatus sholihah itu. Itu didukung tuh dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Coba dibaca surat Al-Kahfi ayat 46. Ketemu? Al-Kahfi ayat 46. Sudah? Mungkin bisa dibantu yang lain? Atau Bu Mesti sudah ketemu? Silakan Mbak Slamet. 46. 46, Bu Mesti. Sudah ketemu? Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tapi amal kebajikan yang terus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Sadaqallahul adzim. Itu persis yang ayat terakhir tadi yang kita bahas di surat Maryam ayat 76 tadi. Jadi supaya amala atau harapan itu, niat-niat itu, baik niat untuk transit dan lain sebagainya itu terjaga. Itu kadang ada sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Sesuatu yang meskipun tidak besar banget, misalnya ini, tetapi sesuatu yang terus-menerus, wal baqiyatus sholihah, yang terus-menerus meskipun kecil, meskipun sederhana, tetapi utun, lumintu, disiplin, ajek, istiqomah. Itu jauh disukai oleh Allah. Oke. Kasih Gus. Lagi? Oke, kalau nggak ada, rasa cukup ya kajian kita pada pagi hari ini. Saya hanya menyuguhkan ayat Allah tentang umur, tentang rezeki. Kok beda gini sih Gus sama yang lain? Ya bukan saya yang beda, saya cuma bacakan ayat Allah. Ya toh? Itu ayat yang tadi di surat Fatir, ayat tadi surat Ali Imran 178 itu kira-kira perlu penafsiran lain nggak? Yang enggak kelihatan banget, muhkamat banget kok, ya kan? Lalu ayat ini tadi bahwa ternyata
Ada orang-orang yang justru dipanjangkan itu karena begitu. Lah kita kan tidak mau. Karena saya juga sudah memberikan doanya. Tadi doanya gimana tadi? Apa ya? Tadi loh doanya tentang panjang umur tadi. Tentang bukan panjang umur, tetapi jadikanlah umurku waja'alil hayatan. Gitu ya. Kalimatnya itu yang pendek aja. Tadi itu loh, waja'alil hayata ziyadati. Jadikanlah hidup atau umurku ini ya Allah ziyadatan li, bertambahnya bagiku fi kulli khairin, dalam setiap kebaikan. Tetapi jika pun tidak kau panjangkan, artinya kematian, waja'alil mauta, jadikanlah kematian itu rohatan li, berhentinya aku. Rohatan sebenarnya istirahat ya, tapi rohatan li, berhentinya aku mingkulli syarrin, dari setiap keburukan. Jadi mau dipendekkan atau dipanjangkan, karena dalam surat Fatir ayat 11 tadi memang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, ya sudah, biarkan Allah itu yang ini, lalu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk mengisinya dengan baqiyatus sholihah, dengan kebaikan yang terus menerus, sehingga apa, suatu saat dipanggil Allah kita dalam keadaan siap, gitu loh, kita dalam keadaan siap, tidak kemudian minta mati atau minta panjang umur. Biarkan umur itu menjadi urusan Allah, dan kita ini lebih kepada ikhtiar kita untuk mengisi hari-hari kita dengan kebaikan. Itulah sebaik-baikan. Oke, saya rasa itu kajian kita, dan jaga kesehatan dulu ya. Jaga kesehatan supaya berapapun umur yang Allah berikan kepada kita, yang sudah ditentukan Allah, itu kita sehat jasmani, sehat rohani. Dan jangan terlalu banyak harapan-harapan lain. Khairun amalah, harapan yang terbaik tadi itu tuh. Surat Al-Kahfi ayat 40. Mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita, menuntunkan kita dan siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal ahya'i. Allahumma atina fi man hadait wa afina fi ma afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait wa innaka taqdi. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad nastin min al-jinni syaitan syaitan. Rabbana natina wa lana sa'ina. Rabbana wa la taj'alna fi qawmi dhalimin. Allahumma rfa' darajatana. Rabbana amanna faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna. Anta man fasana wa hasidana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurruna bi sirrihim. Rabbana ja'alna muslimin. Rabbana Allahumma fatir as-samawati wal ardi min ghaibi wa syahadati rabbul kulli syahadati. A'udzu billahi min syarril bala wal badal syaqqa. Sallallahu alaihi wa sallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an Matur suwun. waj'alhu lana imama.